Marilah kita ikuti sambutan dari Ketua Umum Ilugas, Bapak Supriyanto. Kepada Bapak Supriyanto, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Zainul Bahri. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh saya sangat senang berjumpa kembali dan selamat bergabung dalam Ilugas Virtual Professional Forum yang ke-40 pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada acara malam hari ini. Malam ini Ilugas hadir untuk yang ke-40 kalinya dan ini adalah suatu bukti nyata kita telah berbagi pengalaman dan pengetahuan yang dipunyai untuk masyarakat kita. Pada webinar kali ini akan dipaparkan makalah yang berjudul Strategi Mitigasi Bencana pada Proyek Instalasi Migas yang akan disampaikan oleh rekan kami Bapak Subagir Kasdi. Beliau adalah alumni Akamigas Angkatan Ketiga dan lulus tahun 1973. Dalam paparan nanti, Bapak Subagir akan menjelaskan hal-hal yang penting dalam suatu proses manajemen proyek, khususnya betapa pentingnya langkah-langkah mitigasi bencana untuk dikaji secara seksama agar proyek terhindar dari risiko bencana sehingga proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tepat baik dalam pelaksanaan proyek dan operasional, tepat waktu, dan tepat efisien dalam biaya atau dana yang digunakan. Bapak Subagir akan menjelaskan secara rinci sejak dari tahapan perencanaan, fit, dan detail engineering, desain, dan konstruksi. Bapak-bapak, ada hadirin yang saya hormati, kelihatannya nggak ada ibunya nih. Berbekal dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki Bapak sebagai kasdi yang lebih dari 50 tahun, dan sampai sekarang beliau juga masih aktif di berbagai proyek migas, menjadikan materi ini sangat menarik dan mendalam, detail secara aplikasinya. Dan tentunya ini memberi kesempatan yang bagus bagi bapak-bapak hadirin bisa menambah wacana atau bermanfaat dari paparan Bapak Subagir tersebut. Harapan dan tentunya ke depan kami masih sangat mengharapkan banyak lagi para penulis makalah yang siap disajikan dalam webinar Ilugas yang akan datang. Tentunya hal ini adalah sebagai ladang amal. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya atas nama Ilugas menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah berkenan hadir, kepada Bapak Subagir Kasdi yang telah berkenan sebagai pembawa makalah, dan juga untuk tim webinar Ilugas yang pada hari ini yaitu kepada koordinator webinar Bapak Dr. Ridwan Nyabai dan moderator Bapak Zainul Bahri dan Bapak Insinyur Juansah Nasri. Tak lupa kami sampaikan doa kami, semoga kita semua dikaruniai sehat-sehat dan sukses selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirnya atas nama Ilugas, kami mengucapkan selamat mengikuti webinar malam hari ini dan kami berharap dapat berjumpa kembali dalam webinar-webinar Ilugas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi, Bapak-Bapak.
eh, telah kita ikuti sambutan dari Ketua Umum Milugas, Bapak Suprianto. Kepada Bapak Suprianto, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak Zainul. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kita mengetahui bahwa pada setiap instalasi minyak dan gas bumi selalu terkandung potensi bencana, seperti misalnya terjadinya kebocoran gas beracun, kebakaran akibat ledakan, kecelakaan kerja, dan lain-lain sebagainya. Bencana-bencana ini dapat berakibat mulai dari ringan sampai berat, berupa timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan lain-lain. Sehingga untuk menghilangkan risiko bencana tersebut, perlu dilakukan serangkaian upaya sebagai bagian dari mitigasi bencana. Narasumber kita malam ini, Bapak Subakir Kasdi, akan menyampaikan materi mengenai strategi mitigasi bencana pada proyek instalasi migas. Dan sebelum kita mengikuti penyampaian materinya, terlebih dahulu perkenankanlah saya akan memperkenalkan Bapak Subakir Kasdi. Bapak Subakir Kasdi, beliau lahir di Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada 26 Juni 1949 dan merupakan alumni Akamigas tahun 1973 dari jurusan Teknik Umum. Beliau sangat familiar dan tidak asing dengan lingkungan pengolahan minyak dan gas bumi karena pernah bertugas di Pertamina Refinery Unit 1, Pertamina Refinery Unit 3, dan di PT Arun NGL Los Bawi. Terkait dengan proyek, beliau sudah banyak mengerjakan proyek-proyek seperti terlihat di sini di General Electric Operation Indonesia, di Indopower, di Pertagas, dan di PT Bintang Perwira Abadi. Bapak-bapak yang kami hormati, marilah kita ikuti penyampaian materi oleh narasumber Bapak Subakir Kasdi. Kepada Bapak Subakir Kasdi, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih pada yang telah hadir dalam acara ini, kemudian kepada Bapak Ketua, juga pada Pak Moderator yang akan membantu dalam pemaparan makalah yang saya akan sampaikan. Ini setiap proyek pembangunannya tentu dimulainya adanya satu gagasan yang mewujudkan dan dinarasikan gagasan tersebut, baik melalui studi kelayakan, studi keamanan, dan lain sebagainya, sehingga proyek dapat dilanjutkan rencana pengembangannya. Tentu semua proyek yang dikendaki beroperasi secara aman dan tercapai hingga batas usia yang diharapkan. Pengoperasian suatu instalasi migas atau instalasi migas sangat rentan terhadap bahaya baik kebakaran, ledakan, dan gangguan lainnya. Sedangkan sumber penyebab dapat ditimbulkan dari baik kelalaian operasi, karena bencana alam, atau sabotase.
Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi resiko eh, kecelakaan, sedangkan program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana. Bila terjadi bencana, tentu akan diselidiki sumber dan penyebabnya, sehingga usaha mitigasi yang diterapkan masih perlu perbaikan atau menghindari terulangnya kembali, kejadian kembali. Jadi ini beberapa bencana yang tidak kita kendaki tentunya. Ini terjadi ledakan di BP kilang BP Texas City yang mengakibatkan kehilangan nyawa 15 pekerja dan beberapa lebih dari 100 orang lainnya yang eh, dapat celaka korban. Demikian juga ini untuk proyek-proyek yang tidak kita kendaki itu akan terjadi seperti ini. Ini di Venezuela yang juga menewaskan 39 orang dan beberapa yang cedera. Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 berapa ini? Definisinya adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu baik oleh alam, bencana alam, faktor non alam maupun sehingga mengakibatkan timbul korban manusia, kerusakan lingkungan dan kerugian benda dan lain sebagainya. Jadi tujuan utama dilakukannya mitigasi bencana adalah untuk memberikan perlindungan kepada peralatan dan aset lingkungan dan pengamanannya untuk meminimalkan risiko dan dampak lainnya. Mitigasi bencana dilakukan dalam setiap tahap dalam pembangunan prasarana dan sarana instalasi migas, yaitu dalam fase perencanaan, fase front end engineering atau conceptual design, dan fase detail engineering dan desain dan konstruksi. Sebenarnya di dalam fase operasional dan maintenance juga dilakukan mitigasi bencana. Pada fase perencanaan, studi analisa mengenai dampak lingkungan yang pertama sekali dilakukan, yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 86 dilakukan dengan analisa mengenai dampak lingkungan. Adalah hasil studi mengenai dampak sesuatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Sehingga di sini lebih dititik beratkan bahwa eh, dampak keluar dari proyek yang akan kita lakukan, yang akan diadakan. Sedangkan kedua yaitu studi dan identifikasi bahaya-bahaya hazard. Ini merupakan salah satu studi formal terkait dengan health safety environment. Pertama untuk setiap proyek baru dan biasanya dilakukan pada tahap desain awal satu proyek. Jadi ini merupakan bahaya-bahaya yang dari luar terhadap proyek yang akan kita lakukan. Jadi harus diidentifikasi dulu apa saja sehingga dapat mengurangi risiko dan membuat opsi desain yang
lebih aman. Di antaranya bencana alam. Bencana alam seringkali melanda Indonesia. Ini dikutip dari situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hal ini karena Indonesia berlokasi di pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kondisi itulah yang berpotensi eh, bencana alam seperti gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Kemudian cuaca. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, sehingga memiliki sistem cuaca iklim yang pergiliran yang teratur antara musim hujan, musim kemarau. Jika terjadi penyimpangan iklim, maka terjadi aktivitas cuaca yang ekstrim. Jadi sejak 30 tahun terakhir, keadaan cuaca ekstrim terjadi di beberapa provinsi besar di Indonesia. Intensitas petir juga akan sangat berdampak terhadap pengamanan instalasi migas. Kemudian terhadap bahan baku. Sebagai bahan baku, minyak, crude oil, dan gas bumi mengandung banyak jenis bahan ikutan seperti belerang, garam, H2S, karbon monoksida, merkuri, dan lain sebagainya yang sangat berpotensi berbahaya bagi kehidupan dan lingkungan. Tindakan teknis atau administratif itu untuk mencegah terjadinya bahaya yang timbul. Kemudian juga kita studi tentang bahan-bahan penunjang. Dalam proses pengolahan migas menggunakan bahan-bahan kimia yang terkadang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia atau secara lingkungan hidup. Potensi bahaya ini dapat mempengaruhi tubuh tenaga kerja melalui pernapasan, melalui tertelan, kesaluran pencernaan, melalui kotak kulit. Jadi sehingga terjadinya pengaruh potensi kimia terhadap tubuh tenaga kerja sangat tergantung dari jenis bahan kimia dan kontaminannya. Antisipasi secara teknis misalnya menghindari bangunan yang tertutup tanpa aliran udara bebas atau ventilasi, memasang blower, detektor, dan alarm, kemudian melarang orang yang tidak menggunakan alat perlindungan yang sesuai, dilarang masuk. Jadi secara administratif membuat SOP, pelatihan dengan sertifikat masa berlaku tetap tertentu, dan melakukan pelatihan ulang lagi. Kemudian lokasi proyek. Lokasi proyek ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar diperoleh lokasi yang baik dan aman yang sesuai dengan yang direncanakan. Berbagai kondisi yang perlu dalam mitigasi bencana antara lain adalah kepadatan penduduk atau jarak ke pemukiman penduduk. Kemudian jenis atau sifat tanah yang merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Misalnya keadaan susunan lapisan tanah tertentu. Faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan adalah keadaan letak atau lapangan, adanya daerah pengairan, tempat pembuangan limbah, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai contoh satu proyek ORF atau Onshore Receiving Facility, proyek pipa Gresik Semarang di Tambak Lorok Semarang, pada area tambak ikan dibangun dengan platform beton setinggi 2 meter di atas permukaan air yang tertinggi. Dari perencanaan desain awal atau konsepsional desain FIT, ini dulu ya, direkomendasikan untuk ditimbun. Tapi setelah kita lakukan detail desain, dilakukan uh, pemeriksaan ulang, ternyata kedalaman tanah yang keras
itu mencapai lebih dari 30 meter. Sehingga waktu kita masukkan tiang pancang, itu tanpa dipukul sudah langsung tenggelam karena daerah ini merupakan berlumpur. Jadi dipasang platform. Jadi inilah untuk mitigasi selanjutnya karena kalau ditimbun maka diperkirakan tiap tahun akan terjadi penurunan minimal itu 15 cm. Jadi suatu saat maka proyek kita ini akan di bawah permukaan air laut. Jadi ini di sebelah kanan atas itu adalah jalan raya arah ke Demak dan ini dulu sudah kita rekomendasikan agar di sini dipagar untuk diadakan daerah penyangga, kemudian juga di tepi jalan ini. Sekarang ini sudah kelihatan di sini ini ada eh, warung Tegal. Sebentar lagi ini kalau nggak dikendalikan akan penuh dengan orang-orang jualan di sini. Pada waktu pas FIT, Engineering Design, merupakan proses berulang untuk mengevaluasi berbagai alternatif untuk setiap komponen dan sistem desain konseptual. Studi FIT sering digunakan ketika diperlukan belanja modal yang besar. Ini memberikan peluang untuk mengevaluasi desain alternatif sebelum melakukan investasi besar dalam konstruksi. Berikut acuan dari berbagai usaha seperti misalnya desain filosofi. Ini merupakan kumpulan ketentuan yang diinginkan seperti bagaimana pelaksanaan proyek dioperasikan 24 jam penuh 7 hari, berapa kehandalan yang atau kertas dan ketersediaan yang diinginkan, berapa usia pakai minimal yang akan dicapai, kemudahan untuk dioperasikan, pemeliharaannya, keamanan dan pengamanan dan lain-lain. Kemudian kedua dalam langkah ini adalah memenuhi semua standar dan acuan baik yang internasional, nasional, internal perusahaan sendiri, atau undang-undang peraturan pemerintah yang dirujuk dan yang harus dipatuhi. Ketiga, yaitu pemilihan teknologi. Teknologi yang dipilih tentu yang telah terbukti kinerjanya di samping harga yang ekonomis. Teknologi biasanya memberikan bobot 30 hingga 40% dan akan melibatkan tinjauan teknis terhadap tawaran pemberi lisensi dan penilaian risiko teknis serta pengalaman kemampuan pemberi lisensi. Jadi kualitas bahan bakunya, efisiensi konversi atau pemisahan efisiensi energi, pengalaman pemberi lisensi, jumlah lisensi, dan pengalaman ketersediaan kalau memakai katalis, semuanya apakah ini dapat terjamin selama 20 tahun misalnya. Kemudian ketahanan dan keandalan proses. Jadi kemudian ukuran peta yang dibutuhkan, faktor keselamatan lingkungan, yaitu pengamanan terhadap eh, bahan-bahan kimia yang dipakai, dan jaminan proses. Dan keempat itu desain perangkat keselamatan, proses proteksi dan eh, detektor. Secara garis besar, sistem proteksi ada dua, yaitu sistem yang aktif dan sistem yang pasif. Yang aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang memiliki sistem mendeteksi kebakaran baik manual maupun secara otomatis, sehingga bila terjadi kebakaran dapat diprotek pemadaman api, pengendalian bakaran, atau menyediakan pengendalian paparan sehingga efek lanjutan dapat dikendalikan. Sistem proteksi kebakaran ada yang beroperasi secara otomatis seperti sprinkle otomatis atau eh,
Ada juga yang beroperasi secara manual seperti alat pemadaman api ringan. Jadi harus ditentukan pada waktu eh, desain fit ini. Kemudian sedangkan sistem proteksi yang pasif adalah sistem di mana terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan struktur bangunan. Jadi sistem yang kebakaran pasif dapat memberikan alternatif yang efektif terhadap proteksi aktif untuk melindungi fasilitas kebakaran. Misalnya eh, melapisi dengan bahan-bahan material yang tahan api pada permukaan tembok, mesin, atau lainnya. Ada pun contoh sistem proteksi kebakaran pasif antara lain adalah pintu dan jendela tahan api untuk menahan kebakaran, ban pelapis interior untuk meningkatkan kemampuan permukaan untuk menahan api, dan penghalang api untuk membentuk ruangan tertutup dan partisi penghalang asap untuk membagi-bagi ruangan guna membatasi gerakan asap. Untuk bangunan ruang kendali control room dirancang agar tahan ledakan atau blast proof, menghindari pemakaian jendela luar terbuat dari kaca misalnya, di sistem pengatur udara yang bertekanan positif untuk menghindari mengalirnya kebocoran dari luar masuk ke dalam ruang kontrol. Pemasangan detektor seperti detektor panas, detektor asap, detektor nyala api, detektor gas pada tempat-tempat yang diperlukan agar bahaya dapat dimonitor baik dengan alarm atau langsung eh, menggunakan mengaktifkan pemadam kebakaran untuk menghentikan mesin produksi dan aliran gas dan lain sebagainya. Kemudian apendase sistem proteksi untuk menjaga keandalan detektor detektor ini secara berkala dites dan disarankan dilengkapi dengan minimal 2 detektor atau sensor agar bila satu rusak maka satunya masih berfungsi. Disarankan juga uh, pressure safety valve itu dipasang secara paralel sehingga kalau ada kemacetan yang satu, satunya lagi masih bisa berfungsi. Dan saat ini pada tempat-tempat yang kritis juga dilengkapi dengan kamera CCTV. Dalam tahap ini juga penanganan limbah gas cair padat dan B3 harus direncanakan seperti kalau limbah gas disalurkan dalam pipa khusus dan bakar di flare. Kita ketahui bahwa penghilangan minyak bumi pasti menghasilkan air limbah yang berminyak dalam jumlah besar. Dari air minyak ini akan ditampung pada kolam yang melakukan metode pengolahan meliputi flotasi, koagulasi, pengolahan biologis, teknologi pemisahan membran, teknologi gabungan, dan proses oksidasi tingkat lanjut. Terakhir, setelah lulus uji pH, bakteri, dan lainnya sesuai peraturan yang ada, barulah air lepas ke perairan atau daerah bebas. Untuk limbah padat dapat dilakukan dengan dibakar di insinerator atau landfill, sementara limbah B3 akan dikumpulkan di satu bunker setelah mencapai volume tertentu dikirim ke perusahaan pengolah limbah. Nah, ini penanganan limbah padat B3 yang pernah dilakukan di LNG Arun. Limbah eh, air bercampur dengan minyak itu di sini ada oil skimmer, ada aerator lagun, ada wastewater treaternya. Kemudian untuk yang berbahaya B3 itu ditempatkan di dalam bunker di daerah eh, flare area. Kemudian yang ini ada flare area untuk membuang gas-gas, ada beberapa flare sehingga operasi limbah ini dapat dengan aman. Kemudian yang penting juga tidak lupa bahwa akses
untuk operasi dan pemeliharaan agar dapat dijangkau oleh operator untuk membuka tutup kerangan atau pembacaan instrumen. Demikian juga untuk teknisi pemeliharaan, apakah jika menggunakan alat berat, forklift, crane dapat dilakukan dengan mudah. Di dalam step ini juga dilakukan analisa bahaya operasi HACCP. Jadi setelah rancangan bagan aliran proses atau proses flow diagram dan PNID, piping system instrument, selesai maka perlu diteliti melakukan identifikasi bahaya dan masalah ya, pada aktivitas operasional sistem atau proses yang dilakukan dengan cara menerapkan teknik yang sistematis, terstruktur, dan andal, yaitu teknik studi potensi bahaya dan operasional. Jadi teknik AZOP ini diterapkan melalui 4 tahap, yaitu tahap pendefinisian, tahap persiapan, tahap pemeriksaan, dan tahap pendokumentasian. Di dalam tahap tersebut akan dilakukan aktivitas menentukan ruang lingkup analisis, menentukan tim HACCP, mengumpulkan data dan informasi untuk kebutuhan analisis, membuat kertas kerja, kemudian menyusun jadwal kerja tim setelah melakukan serangkaian prosedur pemeriksaan. Sesuai dengan fungsi HACCP, maka seluruh aktivitas tersebut dilakukan untuk mengenali berbagai bahaya yang diakibatkan bagaimana deviasinya dan dari satu uh, perancangan sistem. Lebih daripada itu, perlu diingat teknik AZOP adalah teknik yang komprehensif dan sangat cocok untuk dipakai mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi dan mengkuantifikasi risiko di berbagai sistem proses dan prosedur yang memberikan rekomendasi dan solusi bila terjadi penyimpangan terhadap hitungan operasional. Ya. Kemudian setelah fase konseptual selesai, maka dilakukan fase detail engineering dan desain konstruksi. Setelah itu detail ini melibatkan perancangan setiap peralatan yang digunakan di fasilitas dan menentukan apakah peralatan tersebut akan berfungsi dengan baik saat dirakit. Kemudian rekayasa terperinci juga mencakup perencanaan sistem perpipaan, kelistrikan, instrumentasi, dan diberikan untuk memantau operasi dalam fasilitas. Sementara pembangkit listrik dan fasilitas seperti tangki penyimpanan, jaringan perpipaan, dan sistem utilitas lainnya, misalnya jalur pasokan air, jalur pasokan udara bertekanan, dan lain sebagainya. Di dalam fase ini, pertama mereview semua spesifikasi peralatan material yang akan digunakan, verifikasi perhitungan kekuatan, ukuran, dan kapasitas, rancang tata letak, denah peralatan dan bangunan dengan jarak aman, aliran proses yang searah, dihindari sedapat mungkin, kepatuhan terhadap semua undang-undang, peraturan pemerintah, eh, peraturan menteri, standar, dan lain-lain pada proyek. Pengamanan lokasi proyek seperti pagar, tanggul, buffer zone, kanal, akses jalan, penanda, right of way, dan lain-lain. Kemudian dilakukan juga dokumentasi perubahan desain, kelengkapan dari operating manual, SOP, dan mengkaji ulang kondisi topografi lokasi. Jadi ini contoh mitigasi bencana yang ideal. Ini kalau kita lihat Sungai Grong itu dengan rumah penduduk ini daerah Texas. Nah, sebelah kanan ini merupakan rumah penduduk, ini daerah Texas. Dulu kami disebut ini daerah Texas, itu Sungai Rebuk.
Ini buffer zone-nya cukup besar, kemudian sangat aman. Jadi kalau terjadi kebakaran, ledakan tidak akan mengganggu. Tapi sekarang saat ini ancaman dari eh, klan ini adalah kebanjiran karena mendangkalnya Sungai Musi, kemudian air yang turun dari mengalir di sungai ini bukannya berkurang, malah bertambah banyak dengan penggundulan hutan di mana-mana, sehingga satu saat nanti air ini bakal mengalir melimpah ke daerah ini. Ini satu potensi mungkin yang perlu akan dipikirkan sekarang, apakah perlu membangun tanggul atau uh, memasang tambahan pompa banjir dan lain sebagainya. Ini dari tangki-tangki di Cilacap, selain dia menggroundedkan dinding-dinding tangki, juga dipasang menara-penara penangkapan petir. Ini sangat baik sekali. Nah, ini ada pipa gas yang di Jalan Juanda Depok, malah dipagar secara permanen agar tidak ditempati secara ilegal oleh penduduk sekitar. Nah, ini yang luput dari mitigasi ini, itu foto udaranya di daerah Pelumpang. Ini kelihatannya kurang ada uh, buffer zone, sehingga ini perumahan-perumahan ini sempat terbakar. Jadi kalau kita lihat dari atas, ini daerah garis merah ini perlu tidak tersedianya buffer zone, sehingga ini sangat berbahaya kepada perumahan penduduk yang sangat padat di sini. Ini dari uh, refinery di Amerika. Ini kebanjiran. Ini sehingga refinery di stop, sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Jadi karena tidak ada tanggul maupun uh, pompa banjir. Nah, ini di sini juga tidak instalasi tangki, hanya mengandalkan grounding barangkali. Kalau groundingnya gagal, ya kemungkinan akan terjadi kebakaran. Nah, ini longsor. Pipa di lereng-lereng bukit itu memang rawan terhadap longsor, sehingga perlu mitigasi untuk dibuatkan penahan yang memadai. Ini pipa-pipa yang terbuka seperti ini juga eh, sangat rentan terhadap illegal tapping ataupun eh, sabotase. Ini perlu dipikirkan saya kira. Nah, ini SPBU. Nah, ini apa namanya, longsor, timpa longsoran sehingga ambruk. Jadi tidak memikirkan bahwa daerah bukit ini, tepi bukit ini tidak dilengkapi dengan uh, penahan tanggul. Ini sangat riskan sekali. Nah, ini di daerah Gerobokan Jateng. Jadi SPBU ini kelelep sekitar 30 sampai 50 cm. Tapi kalau udah tahu ini daerah cekungan, kemungkinan ada banjir, mungkin daerah harus ditinggikan sedikit agar menghindari kebanjiran. Jadi kesimpulannya adalah upaya mitigasi bencana membutuhkan biaya yang sangat besar. Dilakukan perencanaan pada setiap tahap pembangunan proyek. Bencana akan menimbulkan biaya besar terhadap keselamatan nyawa manusia, aset, lingkungan, dan kerugian lainnya. Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana. Jadi program bencana dapat dilakukan melalui pembangunan atau engineering secara fisik,
Seperti tadi disebutkan perlu pasang tanggul atau pasang penguat lereng dan sebagainya, maupun peningkatan kemampuan kewaspadaan untuk menghadapi ancaman bencana. Hasil dan PHA secara berkala harus dilakukan karena ada kemungkinan ada perubahan iring dengan waktu. Jadi ini beberapa bahan bacaan. Terima kasih. Jadi kalau nanti mungkin ada pertanyaan, tolong sebutkan kalau bisa nyatat tadi halaman berapa sehingga kita dapat kembali menjelaskannya. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih Pak Subakir Kasri. Mungkinlah tadi telah kita ikuti eh, penyampaian materi strategi mitigasi bencana pada proyek instalasi migas. Selanjutnya, marilah kita masuki acara Q&A, Question and Answers, yang akan dipandu oleh co-moderator Bapak Johansah Nasri.